Oh, Baik, hari ini kita lanjut materi kuliah kita yang kelima ya. Hari kemarin Bapak share untuk kuliah kita yang keempat via eh, video ya. Sudah Bapak rekam. Kemudian di sana ada tugas kan untuk kalian untuk meresum hasil kuliah kita. Baik, untuk kuliah kita hari ini yang kelima kita akan membahas tentang sains dan teknologi dalam perspektif Islam ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sains dan teknologi dari cara pandang agama kita, agama Islam. Kemarin sudah kita ketahui tentang pentingnya menuntut ilmu ya, dan apapun ilmu yang kita tuntut selama itu punya niat untuk kebaikan, maka sebenarnya kita mengamalkan sabda Nabi, menuntut ilmu wajib bagi tiap-tiap muslim, laki-laki dan perempuan. Baik, kita akan lihat dulu apa itu sains dan teknologi. Sains berasal dari scientia yang berarti pengetahuan, knowledge, yang merupakan ilmu murni. Sains adalah ilmu yang dapat diuji atau dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan seperti yang kita ketahui dalam sains itu ada ilmu fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau disebut teknologi berasal dari tekne dan logia. Dalam bahasa Yunani, tekne seni atau kerajinan adalah benda-benda produk sains yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi mencakup transformasi dari alam serta realitas kenyataan penerapan yang diperoleh dari sebuah ilmu. Jadi ketika sudah ada ilmu murni, maka pengembangannya harus berupa teknologi ya. Transformasi penerapan dari sebuah ilmu disebut teknologi. Nah, sains dan teknologi itu kan murni dari hasil pemikiran, percobaan, dan mengandalkan uh, akal pikir kita. Nah, bagaimana kecerdasan akal pikir ini ketika menghasilkan sebuah produk yang disebut sains atau teknologi, ketika dihadapkan kepada agama kita yang disebut dengan agama Islam, apakah dia berbenturan atau tidak gitu ya. Baik, penguasaan iptek merupakan amal soleh. Nah, jadi ini mesti kita lihat dari perspektif agama kita. Uh, Agama kita, agama Islam, itu tidak memisah ya antara ilmu yang bersifat religius, ilmu agama murni dengan ilmu yang bersifat nalar yaitu sains dan teknologi. Kedua-duanya sama, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita tanamkan bagi diri kita sebagai seorang ilmuwan muslim.
Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah kepada manusia serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit, bumi dan di antara keduanya untuk kehidupan manusia menjalani kehidupan di samping untuk beribadat kepadanya. Jadi alam yang ada di sekitar kita ini adalah jalan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera kapal itu bisa berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia pula menundukkan untuk kamu al-anhar, yaitu sungai-sungai. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa penciptaan langit dan bumi, kemudian kreativitas yang dihasilkan oleh manusia dari penciptaan alam ini mesti harus dikaitkan dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya pandangan kita seperti itu sebagai seorang muslim. Ini nanti yang membedakan antara pemikiran sains Islam dengan sains barat. Jadi kalau sains Islam, semua penghasilan karya dari pemikiran manusia, apakah ilmu murni sains ataupun terapannya teknologi, itu harus membawa kepada pemahaman kita bahwa semua itu atas kehendak dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an menyindir terjadinya turunnya hujan, kemudian ada usaha untuk menghasilkan buah-buahan yang banyak, kemudian bagaimana sebuah kapal bisa berlayar demikian jauh, maka Al-Quran menyandarkan semua itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita hasilkan nanti, kalian sebagai saintis Islam, pemikir Islam, sains Islam, mesti merujuk seperti ini, tidak seperti sains barat. Kalau sains barat, dia full mengeksplor pemikiran, akal dan kecerdasan, dan berujung kepada kehebatan akal pikir itu sendiri. Itu akhir daripada sains barat. Tapi kalau sains Islam tidak. Sains Islam hasil daripada sains murni, ilmu murni atau terapannya teknologi, kehebatan yang dihasilkan dari semua itu harus mengarah kepada satu titik bahwa semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditemukan suatu penemuan, maka tidak jumawa, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud penguasaan iptek, penguasaan bisa dimaksud ya. Ini yang mesti kita pahami sebagai saintis muslim. Harus merujuk pada satu titik, yaitu semuanya berdasarkan kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat.
Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana keadaan onta ketika diciptakan? Bagaimana keadaan langit ketika dibina di atasnya tanpa tiang? Bagaimana keadaan gunung ketika begitu tegak? Dan bagaimana keadaan bumi ketika terlihat terhampar? Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, maka sebenarnya Al-Quran itu menyindir akal pikir kita supaya mengeksplor alam semesta ini. Jadi selalu memikirkan. Jadi kalau tidak benar, kalau Islam itu bersifat hanya religius, hanya bersifat formal gitu, sholat, zikir, tidak. Justru Al-Quran itu selalu mengeksplor akal pikir kita supaya berpikir. Coba kamu perhatikan bagaimana onta diciptakan. Nah, sehingga di kalangan saintis ilmu sekarang kan lagi diperhatikan sebenarnya bagaimana keajaiban penciptaan onta itu sendiri. Dia hidup di alam. Itu ada kajian-kajian tersendiri ya dari teks-teks Al-Quran. Jadi penelitian sekarang itu mendekati saintis ke arah teks-teks Al-Quran. Dan itulah sebenarnya asal daripada berkembangnya teknologi di era kemajuan Islam dahulu. Kan kita sudah tahu kalau kita mengerti sejarah teknologi Islam, sains Islam, Barat itu diakui atau tidak, sengaja atau tidak, dia berkembang sekarang setelah mengadopsi kebesaran perkembangan ilmu pengetahuan dari Islam. Itu faktanya ya begitu. Karena Islam sempat menguasai dunia peradabannya hampir 7 abad ya. Hampir 7 abad menguasai peradaban dunia. Ada di Andalusia, ada di mana-mana gitu. Bahkan teks-teks Arab yang diterjemahkan sekarang menghasilkan ilmu terapan-terapan teknologi yang baru seperti kedokteran. Itu rujukan-rujukannya masih ada sampai sekarang dari Ibnu Sina, Al-Qanun fi Tib. Sampai sekarang itu masih dijadikan rujukan. Dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris macam-macam. Ibnu Sina kalau di barat menyebut Avicenna. Itu Ibnu Sina. Kalau masalah sosial ada Ibnu Rushdi. Itu menjadi rujukan, karya-karyanya menjadi rujukan barat. Orang barat menyebut Averroes. Averroes itu Ibnu Rushdi. Nah, kalau kita lihat ayat ini sebenarnya memancing akal pikir kita supaya mengeksplor alam semesta ini. Tapi harus berujung pada satu titik bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah ayat lain adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Al-Qur'an menyindir ketika seseorang itu meneliti alam semesta ini, maka dia akan berada pada satu titik subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin ini serumit ini adalah sia-sia bagi Engkau. Semua adalah menunjukkan kemaha besaran Engkau. Begitu. Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab manusia mengkaji rahasia alam ciptaan Allah selaras dengan tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi ayat ini menjadikan kita membiasakan akal pikir kita untuk terus mengkaji alam semesta ini. Kalau kalian perhatikan asal mula munculnya tradisi keilmuan dalam Islam itu luar biasa ya. Jadi pertama dahulu mereka mengkaji teks-teks Al-Quran. Jadi era-era pertama perkembangan sains Islam itu. Jadi misalnya Al-Quran berbicara tentang bintang. Mereka itu bisa berhari-hari melihat bintang itu
Karena Allah menyebutnya di dalam kitab suci, begitu. Asal mulanya begitu. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran, lalu Al-Quran berbicara tentang sungai, mereka dari Arab itu bisa jauh-jauh pergi untuk hanya melihat sungai, memperhatikan sungai, karena teks Al-Quran berbicara tentang sungai. Asalnya begitu, teks sains perkembangan sains Islam begitu. Lalu generasi berikutnya tidak hanya melihat, lalu mereka mencoba menggali, dan terus sampai pada titik kebesaran sains Islam. Nah, sekarang adalah giliran generasi muda sekarang untuk mengeksplor akal pikirnya demi perkembangan sains yang bernuansa Islam. Nah, dalam Al-Quran, ayat yang membicarakan tentang sains dan teknologi itu melebihi 750 ayat. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum tidak melebihi dari 150 ayat. Ini fakta ya. Faktanya begitu. Jadi Al-Quran menyebut langit, bumi, pohon-pohonan, sungai, apalagi kemudian gunung, itu sampai berapa ayat? 750 ayat. Ini menunjukkan Al-Quran atau agama kita itu sangat mendorong akal pikir kita supaya memperhatikan alam semesta ini, mengeksplornya. Justru ketika berbicara hukum hanya 150 ayat. Kita tahu kan dalam Al-Quran itu terbagi bermacam-macam isinya, isi Al-Quran itu. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada syariat, hukum-hukum. Nah, dan di dalamnya ada menceritakan tentang alam semesta. Nah, kalau kita lihat pembagian teks berdasarkan ayat ini, maka ayat yang membicarakan tentang sains teknologi itu lebih daripada berapa? 750 ayat. Ini memberikan iktibar bahwa silakan kalian eksplor saja alam ini, kalian teliti alam ini, dan itu amal soleh, dapat pahala begitu ya, dapat pahala kalian. Dan harus sampai pada titik kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kerugian bagi umat Islam kalau tidak memperhatikan tentang kepentingan penguasaan sains dan teknologi. Nah, ini penting. Jadi kalian misalnya kuliah ya, kuliahnya di bidang kesehatan, di bidang teknologi, itu jangan merasa minder sebagai seorang saintis Islam. Kita berpahala, kita mendapat pahala dari Allah karena Allah menyebut yang kita kerjakan sekarang, dan itu adalah pekerjaan orang-orang dahulu di masa besarnya itu peradaban Islam dilakukan itu. Bahkan di masjid-masjid itu mereka melakukan percobaan. Kalau kalian baca di Andalusia, di Cordova itu pernah ada masjid namanya, di Masjid Cordova itu pernah ada seorang saintis Islam bernama Ibnu Firnas. Jadi Ibnu Firnas ini dia di masjid penelitian. Dahulu Masjid Cordova itu ada menaranya. Dia mencoba penelitian menerbangkan, membuat pesawat terbang pada zamannya itu. Dia berhasil menerbangkan awak pesawatnya itu 10 menit, 20 menit, sampai pada titik dia ikut naik dan tertabrak, dia wafat. Nah, itu begitu, sampai begitu. Orang-orang saintis Islam dahulu dia mengadakan percobaan-percobaan dan mereka dekat dengan Al-Quran. Para ulama Islam terdahulu mereka merupakan tokoh-tokoh Islam terkenal dalam menguasai ilmu dan sains teknologi. Itu ya. Kalian bisa download saintis-saintis Islam atau kalian buka di YouTube itu. Luar biasa. Mereka itu selain ahli Quran, mereka juga saintis, pencinta ilmu pengetahuan gitu.
Kalau kalian tahu biografi Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, itu umur 10 tahun sudah hafal Quran. Nah, jadi mereka tidak memisah, tidak dipisah ya antara agama dengan sains itu. Jadi otaknya cerdas, kalau istilah Zainuddin MZ ya, otaknya itu Jerman, tapi hatinya tetap Mekah begitu. Nah, inilah yang sekarang kita lagi galak-galakan, jangan dipisah antara agama dengan saintis itu. Bisa bersatu dan bisa berhasil karena pernah dicoba oleh generasi Islam dahulu. Contoh seperti ada ahli astronom Al-Khawarizm, ada perintis kedokteran modern Muhammad Ar-Razi. Ar-Razi ini punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Itu berapa? 18 jilid, ahli tafsir. Tapi dia perintis kedokteran. Jadi luar biasa ya. Ada ahli pencetus teori politik Islam, Al-Imam Mawardi. Ada penemu teori optik, Al-Haytham. Ada penemu ilmu sosiolog politik, Ibnu Khaldun. Ilmu kimia, Ibnu Hayyan. Penemu gaya gravitasi, itu Al-Biruni. Kemudian kedokteran itu di revolusi kepada arah modern itu Ibnu Sina, Al-Kindi, kemudian banyak lagi, At-Tabari. Kompas, Ibnu Majid, peredaran darah, Ibnu Nafis, astronom Al-Battani. Kemudian ada satu ulama yang rujukannya sampai dipakai sampai sekarang dari Eropa, yaitu Al-Farghani. Kemudian fisika teori Abdus Salam, dan yang terakhir magnet revolusi teknologi modern itu B.J. Habibie, itu terkenal ya. Nah, ini adalah membuat inspirasi bagi saintis-saintis Islam, tidak usah minder dengan pekerjaan kalian sebagai saintis, orang-orang yang bergelut di bidang teknologi. Kita sudah punya contoh-contoh orang-orang hebat dari orang-orang Muslim. Umat Islam masa kini ketinggalan jauh hampir dari semua bidang keilmuan, maka kita perlu mendidik serta melatih generasi muda. Pertama, kembali menguasai berbagai ilmu pengetahuan, termasuk kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Sains adalah suatu bidang yang sangat penting untuk kejayaan manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan sekarang, kalau kita ingin melihat tolak ukur negara kita, atau kita mau mengukur sebesar apa atau sehebat apa negara kita, itu bisa diukur sehebat apa teknologi kita sekarang, kan begitu. Mengukurnya begitu. Saintis negara-negara maju telah berperan membuat berbagai kajian penyelidikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sekiranya kita masyarakat, khususnya umat Islam menjadi maju, maka kita perlu menambahkan lagi jumlah saintis-saintis Islam. Jadi saintis Islam ini dia berpikiran modern, tapi nilai-nilai keislaman tidak ditinggalkannya. Nah, Al-Quran sendiri banyak memerintahkan supaya kita terus mengembangkan sains. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allah yunshi'un nash'atal al-akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah memulakan ciptaan itu semula nanti pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi atas segala sesuatu. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita terus mengembara
untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dari alam ini dan menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sains dan teknologi sangat diperlukan untuk kemajuan bidang kehidupan pada saat ini dan di masa yang akan datang. Umat Islam perlu mengubah cara berpikir terhadap konsep sains dan teknologi karena hal ini merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam. Produk-produk sains teknologi termasuk vitamin, vaksin, transportasi. Semua itu hanya didapat jika teknologi beserta produknya menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah yang lain, baik individu, masyarakat, dan negara. Sains dan teknologi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak mendesak, termasuk diantaranya hanya sekedar untuk kepuasan manusia. 2001 ada pakar mengatakan, saya ingin mengakhiri dengan suatu cerita. Dahulu pernah ada sebuah peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban itu mampu menghasilkan sebuah negara super yang membentang dari samudra ke samudra. Dari daerah subtropik hingga ke daerah tropik dan gurun. Dalam wilayahnya, wilayah kekuasaannya tinggal ratusan jiwa warganya yang terdiri dari berbagai kepercayaan dan bangsa. Salah satu dari sekian banyak bahasanya menjadi bahasa universal dan menjadi jembatan penghubung antara warganya yang tinggal di berbagai negeri. Tentaranya tersusun dari orang-orang yang berlainan kebangsaan. Kekuatan militernya mampu memberikan perdamaian dan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya. Jangkauan armada perdagangannya membentang dari Amerika Latin sampai Cina, serta daerah-daerah yang berada di antara keduanya. Kemajuan peradaban ini sangat ditentukan oleh berbagai penemuan yang diraih oleh pakarnya. Para arsiteknya mampu mendesain bangunan yang melawan hukum gravitasi. Para pakar matematikanya menciptakan aljabar juga algoritma yang menjadi landasan pengembangan teknologi komputer dan penyusunan bahasa komputer. Para dokternya mempelajari tubuh manusia hingga mampu menemukan berbagai obat untuk menyembuhkan beraneka ragam penyakit. Para pakar astronominya mengamati langit, memberikan nama-nama untuk bintang, serta merintis teori seputar perjalanan dan penelitian ruang angkasa. Peradaban yang saya maksud adalah dunia Islam dari tahun 800 Masehi sampai dengan 1600 Masehi, termasuk di dalamnya negara Utsmaniyah, Baghdad, Damaskus, Kairo, demikian pula masa-masa para pemimpin yang cemerlang seperti Khalifah Sulaiman yang perkasa. Peradaban barat modern mendapatkan banyak manfaat dari kemajuan yang dihasilkan pada zaman tersebut. Ini pakar dari luar Islam ya. Itu mengakui peradaban Islam itu diawali dengan semangat mereka untuk mengembangkan sains dan teknologi. Baik, Bapak kira cukup sampai di sini materi kita. Jadi intinya kalian adalah saintis-saintis Islam, penerus dari pengembangan sains Islam. Beda dengan sains Barat, sains Islam adalah mereka terus mengeksplor alam ini apa saja, tapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kuliah ini. Materi ini Bapak rekam, kemudian slide-nya berupa PDF nanti Bapak share di Google Classroom. Bisa dimaksud ya? Baik, Bapak kira cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak izin lab ya.